الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, kita selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jal merupakan tujuan hidup kita di dunia. Makanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk beribadah. Ibadah itu kita kerjakan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Makanya karena ibadah yang kita kerjakan dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka disyaratkan pada ibadah kita dua hal. Dua hal inilah atau dua syarat inilah yang disebut oleh para ulama syarat atau rukun syukur. Yang pertama, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh untuk beramal. Jadi kita ini asalnya tidak boleh beramal. Apapun itu. Amal yang berat, amal yang ringan, amal yang terlihat atau tidak terlihat, tidak boleh. Mukhlisin lahuddin, kecuali amal yang ikhlas. Kenapa kita dilarang untuk beramal? Sama sekali tidak boleh beramal kecuali yang ikhlas karena Allah. Karena amal yang tidak didasari oleh ikhlas sia-sia, percuma, sifatnya sia-sia, tidak menjadi bekal akhirat kita. Bagaimana Allah katakan surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, cuma capek doang dapatnya, kata Allah. Cuma lelah, capek, tapi gak ada nilai pahalanya. Karena apa? Karena amal yang kita kerjakan bukan karena Allah. Karena Allah itu maksudnya, karena begini, ikhlas itu buah cinta kepada Allah. Jadi kita banyak yang gak bisa bayangin ikhlas itu seperti apa, rasanya bagaimana, karena kita lebih mencintai dunia, lebih cinta anak, lebih cinta orang tua. Makanya jarang di antara kita yang bisa membayangkan ikhlas dan merasakannya. Tapi untuk memudahkannya begini, ikhlas itu apapun yang kita kerjakan semata-mata karena perintah Allah. Karena perintah Allah, al-qiyamu bi amrillahi azza wa jal. Jadi kita ngaji karena perintah Allah, kita sholat karena perintah Allah, istri memuliakan suami karena perintah Allah, bukan karena dia suami baik. Orang tua mendidik anak karena perintah Allah, bukan karena anaknya nurut, anaknya pinter, tidak. Semata-mata karena perintah Allah. Itu namanya ikhlas. Yang kedua, ibadah itu, amal itu akan menjadi bekal akhirat. Ibadah yang berdasarkan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu ibadah dan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingat para jamaah sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan untuk disanjung maupun dipuji. Tidak perlu. Nabi itu diutus oleh Allah Jalla wa'ala hanya untuk diikuti tuntunannya dan petunjuknya. Kenapa kita disuruh mengikuti petunjuk Nabi oleh Allah?
Karena dengan kita mengikuti Nabi, artinya kita hendak bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang menjaga jarak dari contoh Nabi, sebetulnya dia sedang kufur. Apa sebab orang kufur kepada Allah, tidak bersyukur? Karena hidupannya jauh dari contoh Nabi alaihi wassalam dan tuntunannya. Lihat surah Al-Imran ayat 31, bagaimana Allah Jalla wa Ala korelasikan atau hubungkan antara syukur dengan mengikuti Nabi alaihissalam. Mengikuti Nabi alaihissalam. Karena apa itu syukur? Syukur, kata ulama, mencintai Allah dan membuktikannya dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Itu syukur. Makanya syukur itu harus terdiri dua. Cinta, yaitu dengan hati. Makanya Nabi mengatakan syukur itu dengan hati. Qalban syakira, hati yang bersyukur, yaitu hati yang mencintai Allah dan mengagungkannya. Kemudian amal juga disebut syukur, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai surah Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Lihat, cinta, berarti syukur itu cinta. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan mengikutimu, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dampak positifnya kalau kita mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Ya, apa kata Ibnu Qayyim? Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, yang terpenting apa? Bukan cinta Allah. Yang terpenting adalah bagaimana Allah mencintai kita. Karena kalau cinta, kita menganggap diri kita mencintai Allah, khawatirnya cinta kita ya bertepuk sebelah tangan. Artinya hanya kita yang cinta, tapi Allah tidak cinta kita. Walakinna sya'na, tetapi yang paling penting bagaimana Allah mencintai kita. Nah, kata Ibnu Qayyim, ketika yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, bagaimana ya Allah mencintai saya, maka perjuangannya, prosesnya adalah kita harus terus berusaha supaya Allah cinta kita dengan berusaha ikhlas dan berusaha untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Dan itu tidak mudah, butuh perjuangan, butuh proses panjang. Sampai kapan kita selalu ikhlas, selalu mencontoh Nabi alaihissalam? Sampai ajal menjemput kita. Namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu hati yang selalu cinta Allah, dan amal yang kita kerjakan senantiasa sesuai dengan contoh Nabi. Dan dua hal ini kita selalu hadirkan sampai ajal menjemput kita, namanya istiqomah. Karena istiqomah itu objeknya hati dan amal. Kalau hati nggak ikhlas, tidak istiqomah. Atau hati ikhlas tapi amalnya nggak sesuai dengan contoh Nabi, tidak disebut istiqomah. Makanya ketika Nabi alaihi wasallam berbicara tentang istiqomah, selalu objeknya dua, hati dan amal. Dan dua inilah yang akan kita bawa mati, hati dan amal. Hati dan amal yang istiqomah akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah dan kebahagiaan akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin bahas tentang sifat-sifat buruk yang tidak boleh ya dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Dan kata tidak boleh ini bukan berarti
makruh, bahkan sifatnya haram. Kenapa? Karena berakibat wanita itu kalau memiliki sifat-sifat buruk, yang pertama, dia kehilangan kesolehannya, tidak layak dianggap, dikategorikan sebagai wanita solehah. Yang lebih berbahayanya lagi adalah, dia akan kehilangan keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan akhirat. Perlu kita ketahui. Pertama, Nabi SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu diliputi, dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Artinya jalan menuju surga itu tidak mudah. Perlu proses, perjuangan, pengorbanan. Jadi tidak mudah melalui atau meniti jalan menuju surga, tidak mudah. Sebaliknya neraka, wa huffatin nar bisyahwat. Justru kata Nabi alaihissalam, jalan menuju neraka itu mudah, dipenuhi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Gampang, tidak ada beban, penuh kenikmatan yang semu, tidak banyak hal-hal yang merepotkan, menyusahkan. Itulah hal-hal yang ada pada jalan menuju neraka. Lalu kita tarik, inilah keadaan jalan menuju surga dan keadaan jalan menuju neraka. Begitulah keadaannya, gambarannya yang disebutkan atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu rabbi wasallamu alaihi. Jadi ke surga itu tidak mudah, ke neraka itu jauh lebih mudah. Lalu kita hubungkan dengan wanita. Kata Nabi alaihissalam, saya telah menyaksikan neraka dengan mata kepala saya. Saya lihat bagaimana siksaan di sana. Saya lihat penghuni-penghuninya ketika mereka disiksa di dalam neraka. Pertanyaannya, kok Nabi sudah melihat neraka? Kok Nabi sudah melihat siksaan-siksaan neraka dan penghuninya? Apakah neraka sudah mengazab? Apakah neraka sudah bekerja? Maka kita jawab. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menjawab, neraka secara fisik sudah ada. Karena Allah dalam banyak ayat selalu mengatakan uiddat lil muttaqin, telah diciptakan dan disiapkan bagi orang-orang kafir. Berarti sudah ada. Demikian pula surga sudah ada. Hanya dia belum dihuni. Jadi neraka dan surga belum dihuni kecuali setelah terjadi kiamat. Lalu kenapa Nabi melihat penghuni neraka? Kata Syekhul Islam, muthilalahu, di mana Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi di neraka yang akan terjadi nanti setelah kiamat. Bisa dipahami? Jadi Nabi udah bisa lihat surga, penghuninya, kenikmatannya. Beliau sudah diperlihatkan neraka, siksanya seperti apa, sesuai dengan dosanya. Ya, yang muslim riba begini, zina begini, gibah begini. Dia lihat. Kemudian dia lihat sampai ke dasar neraka dan diazab seperti apa azabnya yang dirasakan oleh orang-orang yang menghuni neraka. Kok sudah ada yang menghuni? Yaitu apa yang Nabi lihat itu Allah perlihatkan, padahal itu akan terjadi nanti pada hari kiamat, setelah kiamat. Dengan apa? Tentu dengan kemampuan Allah. Tapi kalau sekarang neraka dan surga belum dihuni. Kalau sudah dihuni, buat apa Nabi sampai bilang katakan, saya awwalu wa ana awwalu man astaftihul jannah. Saya yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dan memang surga tidak diizinkan oleh Allah
untuk dibuka oleh siapapun pintunya kecuali untuk Rasulullah. Jadi yang pertama kali masuk surga bukan Adam, bukan Nuh, bukan Nabi sebelumnya, tapi Rasulullah. Makanya kata Nabi alaihissalam, nahnul awwalun wa nahnul akhirun. Kita umat terakhir, tetapi kita yang pertama masuk surga, kata Rasulullah. Jadi yang pertama kali masuk surga Rasul dan umatnya. Semoga kita termasuk umat beliau yang pertama surga. Nah ini, makanya belum ada penghuni neraka dan juga surga. Karena yang pertama menghuni surga Rasulullah dan umatnya. Kenapa? Dan ini dalil kata ulama bahwa manusia yang sangat Allah cintai itu Rasulullah dan umatnya. Sampai suatu ketika Rasulullah menangis. Sejadi-jadinya beliau di suatu malam menangis sampai bengkak mata beliau. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Lalu Allah Jalla wa'ala memperhatikan nabinya itu menangis sampai bengkak matanya. Lalu Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, kamu datangi Muhammad. Kenapa dia sampai menangis kejar begitu? Berlinang air mata beliau. Doanya, ya Allah, ya Allah. Tanya kenapa dia nangis. Sampai tidak biasanya dia lama nangisnya. Lalu Jibril pun berdatangi. Berdasarkan perintah Allah dia mendatangi Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril menghampiri Rasulullah, kata Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Tidak biasanya engkau nangis selama ini. Ya Jibril, aku sayang sama umatku. Aku tidak mau mereka dengan perbuatan dosa mereka diazab, dihancurkan mereka semua sampai tidak tersisa seorang pun. Aku tidak mau mereka sengsara. Aku tidak mau mereka sengsara di dunia dan di akhirat. Lalu disampaikan kepada Allah, di mana Rasulullah itu menangis karena peduli sama umatnya. Beliau tidak mau umatnya kalau berbuat dosa diazab sampai tidak sisa seorang pun. Namanya azab istisal. Jadi azab yang meluluhlantahkan semua pelakunya, atau yang tidak berbuat pun kena semua. Jadi melanda seluruh bumi. Dan Rasul berharap tidak terjadi yang dialami oleh umat-umat sebelum umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menangis. Beliau tidak ingin umatnya udah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Lalu Allah Azza wa Jalla setelah menyampaikan mendapatkan laporan dari Jibril, ya Allah, beliau itu nangis. Dia memikirkan setiap hari umatnya. Beliau tidak ingin umatnya itu karena berbuat dosa lalu diadab sampai ke akar-akarnya. Dan beliau tidak ingin umatnya itu sudah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Lalu Allah katakan, sampaikan kepada Muhammad, aku janji, aku tidak akan pernah membuat umatnya sengsara. Kalaupun dia sengsara di dunia, aku jamin dia bahagia di akhirat. Ingat kata Allah, aku ini sayang betul sama umatnya. Allah yang bilang para jamaah, aku ini sayang betul sama umatnya. Aku perlakukan istimewa umatnya, berbeda dengan umat-umat Isa, umat Musa, aku bedakan. Aku sangat menyayangi mereka sebagaimana aku sangat menyayangi Rasulullah, kekasihku. Maka aku pun sayang betul sama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perlakuan istimewa aku akan berikan kepada mereka. Sampaikan kepada Muhammad, kau usah khawatir, tidak usah risau lagi setelah ini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pada saat melihat neraka, beliau sedih. Ternyata mayoritas penghuninya wanita. Fa inni ra'aitun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Saya melihat neraka, ya Allah, ternyata mayoritas penghuninya wanita dan orang kaya. Sementara surga saya melihat yang menghuninya lebih banyak didominasi oleh laki-laki dan orang-orang miskin. Ingat, apa yang Nabi sabdakan ini, kata ulama, hanya sekedar mengungkapkan fakta, tidak terkait dengan hukum. Jangan ada pemahaman
ada persepsi, wah, Nabi melihat neraka lalu penghuni terbesar orang kaya, berarti kita jangan kaya. Tidak ada hukum. Tidak berbicara tentang hukum kaya miskin, tidak. Tapi Nabi hanya mengungkapkan fakta bahwa dia melihat neraka, yang paling banyak menghuni neraka wanita dan orang kaya, dan beliau melihat surga yang paling banyak menghuni surga itu orang-orang miskin dan juga didominasi oleh laki-laki. Lalu Nabi alaihissalam ditanya, kenapa kok wanita yang lebih banyak penghuni? Kenapa? Nabi menyebutkan 3 sebab diantaranya. Naqisatu din. Karena mereka yang pertama punya kelemahan dari sisi agama. Dari sisi agama. Di mana ada penghalang agamanya yang tidak dipelajari dengan baik. Itu apa? Haid dan nifas. Berarti agama ini apa? Salat, amal. Karena Nabi menyebut agama. Karena wanita itu kalau dia haid dan nifas, dia tidak boleh melakukan 3 hal yang disepakati, sisanya khilaf para ulama. Apa itu? Salat, puasa, tawaf. Lebih dari 3 ulama berbeda pendapat. Dan Nabi mengatakan naqisatud din, lemah agamanya. Tapi maksudnya ternyata agama di sini apa? Salat, puasa, tawaf. Berarti agama itu amal. Makanya kata agama itu memiliki 2 makna. Misalnya Allah Jalla wa'ala berfirman Yaumuddin, hari pembalasan, berarti makna agama pembalasan. Berarti Islam itu agama adil. Jadi kalau mencari keadilan melalui hukum Islam, nggak ada lagi. Karena dari asal katanya saja, ad-din, agama itu artinya pembalasan, keadilan. Berarti kalau kita ingin mendapatkan keadilan dari hukum, maka hanya melalui hukum Islam. Dia tidak ada bedanya antara orang besar dengan orang kecil. Tidak ada bedanya. Orang kaya yang berduit dan orang miskin sama di mata hukum Islam. Gitu ya. Mana yang kedua, agama secara bahasa, secara etimologi, yaitu apa? Amal. Sebagaimana Allah katakan, wa ma umiru liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah ungkap amal dengan kata din. Berarti orang Islam itu tidak banyak bicara, tapi beramal. Amal yang pertama yang dimaksud, yang merupakan kunci kebaikan amal apa itu? Salat. Makanya Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kunci kebaikan amal ya. Amal apa saja? Akhlak, perilaku, amal yang terlihat kuncinya di salat. Makanya kenapa kok kita tidak ada perbaikan dari sisi amal, perilaku, amal ibadah puasanya kurang, ibadah yang ini kurang. Karena kekurangan pada sholat kita masih banyak. Tapi kalau sholatnya sudah baik, maka yang lain pun akan Allah mudahkan. Jadi kunci kebaikan amal itu di sholat. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya tentang sholat, katanya kunci kebaikan. Tapi banyak kok orang yang sholat, tapi kok masih suka bohong, masih suka ghibah, masih suka ini dan itu. Kata beliau, tergantung kualitasnya. Kalau sholatnya berkualitas, pasti Allah akan menepati janjinya. Nah, masalahnya apa? Banyak sholat fardu kita yang minus. Dari sisi mana? Dari 5 sisi, 5 aspek. Pertama, sholat itu benar dan berkualitas dilihat dari 5. Pertama, khusyuk. Berapa dari kita yang sholatnya khusyuk? Sangat minim sekali. Orang dikatakan sholat ketika dia khusyuk. Kalau tidak khusyuk berarti dia tidak sholat. Tumanina bagian dari khusyuk. Makanya Nabi alaihissalam ketika berbicara tentang kepada orang yang buruk sholatnya, kata Nabi, ulangi, kamu belum sholat.
Kenapa dianggap tidak sholat? Belum sholat. Karena dia tidak khusyuk dan tidak tumanina. Yang kedua, caranya. Gak bisa kita sholat asal-asalan. Sesuai dengan apa yang diajarkan guru kita. Buka buku, cari tahu bagaimana sholat Nabi alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Bagaimana angkat tangannya, bagaimana bacaannya Al-Fatihah, surahnya bagaimana, rukunya seperti apa, bacaannya seperti apa. Kita ini hidup untuk belajar. Makanya Allah Jalla wa'ala memberi kita pendengaran, penglihatan dan hati untuk belajar. Ingat, ayat pertama Allah turunkan kepada Nabi, Iqra, belajar. Yang pertama kita pelajari adalah tentang dari amal, tentang sholat. Yang ketiga, waktu. Kita harus jaga waktu sholat. Jangan seenaknya. Walaupun waktu tidak harus di awal, di tengah boleh, di akhir boleh, selama tidak mendekati waktu sholat berikutnya. Yang keempat, tempatnya sholat laki-laki masjid, bukan di rumah. Jadi laki-laki yang selalu sholat di rumah, dia anggap tidak sholat dia. Nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat. Perempuan sholatnya di mana tempatnya? Di rumah. Walaupun rumah kita dekat masjid, kalau perempuan jangan selalu sholat di masjid. Ingat para jamaah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami diajarkan walaupun rumah kami dekat dengan Masjid Nabawi, tapi kami jarang sekali sholat di Masjid Nabawi. Kami lebih sering sholat di rumah. Dan Nabi alaihissalam menegaskan bahwa sholat wanita di rumah lebih besar pahalanya dari sholat di Masjidil Haram. Lihat, sholatnya wanita, sholat fardu di rumah lebih besar pahalanya daripada sholatnya wanita di Masjidil Haram. Kenapa? Karena pahala itu bukan karena amal. Besarnya pahala dari amal karena amal itu lebih sesuai dengan perintah Allah. Sekarang yang memerintahkan wanita sholat di rumah siapa? Siapa yang memerintahkan wanita sholat di rumah? Allah. Yang memberi pahala siapa? Allah Jalla wa'ala. Makanya wanita yang sholat di rumah lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjidil Haram. Jadi gak usah pakai perasaan. Ya, jaga itu. Yang terakhir apa? Jaga sholat sunnah, yang disebut dengan sunnah muakkadah. Jaga sholat sunnah. Ya, jadi kembali lagi, Nabi alaihi wasallam menamakan agama yaitu amal. Naqisatu amal, naqisatu din. Di mana ada penghalang mereka dari surga, yaitu mereka tidak selalu bisa beramal ketika haid dan nifas. Berarti wanita muslimah wajib mempelajari haid, wajib mempelajari nifas. Dia tidak boleh asal tahu darah keluar berarti haid. Kalau berhenti berarti bersih. Itu bodoh itu. Siapa yang mengajarkan itu? Imam Ahmad rahimahullah. Saya meneliti tentang haid dan nifas. Ya, saya punya makalah tentang haid dan nifas. Di antara yang saya dapat dari perkataan Imam Ahmad, kata beliau, saya meneliti masalah haid dan nifas lebih dari 10 tahun. Dan baru paham, bisa mengambil kesimpulan bahwa haid itu begini. Bayangkan, itu Imam Ahmad baru bisa mengambil kesimpulan secara menyeluruh tentang haid dan nifas setelah menelitinya 10 tahun. Beliau bukan hanya katanya, tapi beliau pelajari Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahid. Kemudian juga hadis Nabi alaihi salam dia pelajari. Semua yang terkait dengan haid dia pelajari. Semua terkait dengan nifas beliau pelajari. Beliau simpulkan. Kesimpulannya 3. Haid itu, terkait haid ya, haid itu acuan pertama dia haid atau bukan, masa tetapnya dia yang dialami dari sejak pertama haid, dari sejak gadis. Itu jadi patokan haid. Bukan darah keluar atau berhenti, tapi masa tetap.
Masa tetap dia dari awal haid berapa lama? Seminggu. Berjalannya waktu, suatu hari atau suatu ketika dia haid, ternyata 3 hari sudah berhenti, dianggap sudah berarti sudah bersih. Belum, patokannya seminggu, karena dia masa tetapnya seminggu. Jadi kalau belum seminggu ternyata berhenti, itu bukan berarti bersih, belum. Tunggu sampai seminggu. Jadi patokannya masa tetap. Yang kedua warna darah. Kata Nabi alaihissalam, damun aswadun yu'raf. Kalau dia tidak punya masa tetap, berubah-ubah dari awal haid, kadang seminggu, kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang 10 hari, bahkan pernah 15 hari, maka wanita yang seperti ini, kata Imam Ahmad, berarti patokannya warna darah, yaitu darah merah kehitam-hitaman, berbau tidak sedap. Jadi kalau yang keluar itu warna darahnya, kok ini darah segar keluar, apa ini? Aduh, jangan-jangan haid. Bukan, lanjutkan sholat. Ini disinilah para jemaah titik was-wasnya wanita. Dan yang ketiga adalah bahwa haid itu mengacu kepada, kalau ini tidak, masa tetap nggak ada, warna darah juga nggak punya ketetapan warna darah, ciri khasnya haid, karakter warna darah haid. Yang ketiga kata Nabi, paksakan haid selama 6 atau 7 hari. Kapan yang ketiga ini dijalankan wanita? Ketika dia tidak punya masa tetap haid. Ingat, masa tetap selama hormonnya stabil. Tapi kalau dia KB, kacau, maka tidak bisa mengacu pada 7 hari. Sedalam itu para ulama membahas. Makanya rujukan masalah haid bukan dokter SPOG, bukan. Tapi ulama, ini wilayah agama. Dokter itu hanya ngasih masukan, tapi data tentang haid dan nifas ulama, itu wilayahnya ulama. Kemudian itu tentang kesimpulan dari haid. Ya, kesimpulan dari haid. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang keputihan. Keputihan ini najis atau tidak? Gampang. Keputihan keluar di masa haid, najis. Keputihan keluar di luar masa haid berarti suci. Jadi tergantung masanya. Kemudian tentang nifas. Nifas itu tidak harus 40 hari. Tapi berdasarkan dalil, nifas itu paling lama 40 hari. Kasihan suami libur kelamaan. Jadi 40 hari itu masa paling lama. Kalau sebelum 40 hari sudah berhenti, berarti sudah bersih. Silahkan kembali sholat. Silahkan kembali berpuasa. Silakan laksanakan kewajiban sebagai seorang istri untuk melayani suami. Jadi tidak harus 40 hari. Kasihan kadang-kadang nggak paham, 40 hari mah sabar, belum 40 hari ya Allah. Padahal sudah bersih. Nah, ini banyak yang tidak mengerti. Yang kedua, sebab wanita masuk neraka. Naqisatu aklin, terlalu sensitif perasaannya. Terlalu sensitif perasaannya, sampai seringkali bersikap tidak objektif, sehingga dia susah untuk menjalankan agama dengan objektif, dengan baik. Susah menjadi istri yang baik, memuliakan suami karena perasaannya. Oh, enak aja, ngapain saya begini, tergantung suami saya. Jadi pakai perasaan. Para jamaah, agama itu berdasarkan cinta Allah, takut kepada Allah dan taat kepadanya. Jangan pakai perasaan. Kalau ada wanita selalu dalam menjalankan agama, enak aja, pakai enak aja, itu berarti patokannya perasaan. Para jamaah, menjalankan agama patokannya adalah cinta Allah. Jangan lihat suami. Dengan segala kurang, lihat Allah. Allah yang merintahkan. Allah yang memerintahkan para istri memuliakan suami. Kekuatan cinta bisa. Takut durhaka sama suami. Ingat, durhaka sama suami lebih besar dosanya daripada durhaka sama orang tua. Lebih besar para jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Agama dasarnya taat kepada Allah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab wanita menghuni neraka, kata Nabi alaihissalam, wanita itu rata-rata lo lihat, jangan sampai yang hadir di sini termasuk yang disebut oleh Nabi. Apa itu?
mudah melupakan kebaikan suami, yakfur dal ashir. Mereka itu gampang sekali melupakan kebaikan suami. Kalau ada masalah, sementara dia selama bertahun-tahun baik, harmonis, sakinah, nikmat, rumah tangga yang bahagia, suatu ada masalah mungkin besar, apakah kita dengan keluarga dia atau gimana, itu marahnya luar biasa istri sampai mengatakan, saya nyesel nikah sama kamu. Ternyata kamu itu laki-laki begini. Subhanallah. Saya menganggap kamu itu bukan suami yang baik. Kemana 5 tahun, 10 tahun suami sudah memberikan ini, itu, ini. Dan itu kecenderungan wanita pada umumnya, mudah melupakan kebaikan suami. Kenapa? Dia dikuasai oleh perasaan yang tidak objektif tadi. Sehingga kalau tidak kuat iman dan takwanya, dia akan langsung gampang sekali menganggap suaminya itu bukan suami yang baik. Susah mengingat kebaikan suami, susah. Sehingga tetap menghargainya, menghormatinya. Kalau bukan karena iman yang kuat, kalau bukan karena takwanya yang tinggi, banyak wanita yang terjebak dalam jebakan syaitan ini, yaitu mudah melupakan kebaikan suami. Lebih khusus, sifat apa yang tidak boleh pada seorang wanita, supaya apa yang Nabi kabarkan tidak terjadi pada wanita muslimah. Justru ketika dihindari sifat-sifat buruk berikut ini, dia termasuk orang yang dikecuali kalau Nabi alaihissalam, bukan yang menghuni neraka, justru masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wanita tidak boleh lemah agamanya. Wanita itu harus kuat agamanya, itu kuncinya. Qillatuddin. Makanya Nabi menyampaikan itu ketika beliau menyebutkan kriteria wanita yang layak dinikahi. Tungkahul mar'atu li arba', li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fadfar bitadiddin taribat yadak. Wanita yang layak dinikahi menjadi istri. Jadi wanita yang speknya spek istri. Ada wanita, berarti Nabi mengatakan ada wanita spek istri, ada wanita bukan spek istri. Yang pertama apa? Dinikahi karena, kata Nabi alaihissalam, karena hartanya. Ya, dia mandiri, dia punya penghasilan sendiri. Jadi dia nanti kalau punya suami nggak bergantung. Bagus itu. Ya. Tapi tetap uang suami, uang istri. Uang istri bukan uang suami. Tapi dia bisa bantu. Kalau terjadi masalah ekonomi, istrinya tidak marah-marah. Tenang bang, saya ada duit. Dia bantu. Yang kedua, karena keluarganya. Dia keluarga baik-baik dia. Orang tuanya baik, keturunan baik dia. Ini penting. Ketiga, karena cantiknya. Ya, karena cantiknya itu penting. Makanya Nabi alaihissalam, Nabi jangan salah kalau dibilang misalnya Nabi alaihissalam, beliau hanya melihat orang yang baik hatinya. Enggak. Kalau kita buka istri-istri Nabi alaihissalam, semuanya istri beliau cantik. Kalau beliau tidak melihat dari aspek sini, Nabi tidak pernah berarti nolak wanita. Coba lihat bagaimana kisah Nabi alaihissalam menolak seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Nabi alaihissalam pernah ada wanita itu jatuh cinta banget sama Rasulullah. Demenlah sama Rasul. Lalu beliau mengatakan, ya Rasul, saya hibahkan diri saya untuk engkau. Lalu Nabi melihat wajahnya, beliau nunduk. Kenapa? Karena kurang cantik. Beliau tidak mau. Beliau ternyata milih, bukan hanya baik hatinya, cantik hatinya, tapi cantik fisiknya, wajahnya juga. Berarti perlu juga. Demikian pula untuk perempuan, cari yang tampan. Yang keempat, nah ini penting. Kata Nabi alaihissalam, yang kuat agamanya. Pada yang keempat, kriteria keempat apa kata Nabi? Yang kuat agamanya, terus apa kata Nabi? Fadfar bitadiddin. Pilih yang kuat agamanya. Dekatkan,
masukkan ke dalam hidupanmu. Lihat kata Nabi, fadfar bidadiddin. Apa makna fadfar bidadiddin? Utamakan yang kuat agamanya dan masukkan dia ke dalam hidupmu. Jadi kalau dia kaya saja, kalau dia keluarga baik-baik aja, terhormat keluarganya, kalau dia cantik atau tampan aja, tapi kok agamanya kurang, jangan engkau masukkan, kata Nabi, ke dalam hidupmu, karena rusak semuanya. Kehidupan kita akan berantakan kalau yang masuk dalam kehidupan kita bukan orang yang kuat agamanya. Baik, sekarang kuat agama itu apa artinya? Kuat agamanya artinya kuat pemahamannya, karena agama itu pemahaman. Tentang apa pemahaman dia? Tentang Allah. Dia kenal betul Allah Jalla wa'ala yang memiliki Asmaul Husna. Dia kenal betul Allah. Dia adalah sosok wanita yang cinta dan takut kepada Allah itu. Jadi wanita yang kuat agamanya adalah yang cinta dan takut kepada Allah, yang dituangkan rasa cintanya dan takut kepada Allah dalam bentuk akhlak. Akhlak. Apa saja akhlak-akhlaknya nanti saya sampaikan. Jadi wanita yang kuat agamanya gak harus ustazah, gak harus seorang bergelar LC, MA, doktor, lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan mana, gak mesti. Walaupun dia wanita, tetapi dia memahami agama dengan baik, terutama dengan Allah. Ingat para jemaah, ilmu agama itu ada dua. Yang pertama, ilmu tentang Allah. Jadi kalau dia sudah memahami Allah, mengenal Allah, sifatnya, namanya, apa yang harus dia lakukan dalam beribadah kepada Allah terkait dengan nama dan sifatnya, maka dia sudah memahami agama. Yang kedua, ilmu tentang apa yang Allah cintai dan ilmu apa yang Allah benci. Itu namanya syariat. Al-ilmu bi syariatillah, ilmu tentang syariat Allah. Apa sih yang Allah suka? Dia tahu. Apa sih yang Allah benci? Dia mengerti. Yang Allah cintai namanya perintah. Yang Allah benci namanya larangan. Sesuatu yang sangat Allah cintai namanya wajib. Sesuatu yang agak Allah cintai namanya sunnah. Sesuatu yang Allah sangat benci namanya haram. Sesuatu yang sangat atau yang agak dia tidak sukai namanya makruh. Kalau mubah bukan perkara cinta dan bencinya Allah. Jadi dia tahu halal haram, dia tahu wajib haram, dia tahu sunnah makruh. Inilah orang yang ngerti agama. Tapi yang paling penting, wanita yang kuat agamanya, yang mengenal cinta Allah, mengenal Allah, mencintainya dan takut kepadanya. Lalu dibuktikan dengan amal, dengan perilaku. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang itu gambarannya tidak boleh lemah agamanya. Yang kedua, tidak boleh buruk akhlaknya. Karena orang yang buruk akhlaknya, wanita yang buruk akhlaknya dekat dari neraka. Para jemaah, Nabi alaihissalam mengatakan, aku jamin 3 orang ini masuk surga. Yang pertama, dia menempati surga paling rendah. Siapa? Yang tidak suka debat. Kenapa Nabi mengatakan yang tidak suka debat Allah kasih surga? Tidak suka banyak berdebat. Karena orang yang suka debat pasti lemah dalam amal. Makanya orang munafik itu jago debat dia. Sering debat, apa saja diperdebatkan. Orang yang suka debat maka lemah semangat amalnya. Lihat Nabi, makanya Nabi tidak pernah banyak debat. Makanya Allah beri taufik sehingga dia amal terus, beramal. Tidak banyak bicara, tidak banyak berdebat, tidak banyak berdiskusi. Diskusi itu ketika pembahasannya memang perlu didiskusikan, baru dia bermanfaat, sifatnya ilmiah. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, aku jamin dia akan menempati surga yang paling tengah, di tengah. Kapan? Ketika dia tidak pernah berbohong walaupun sekedar bergurau. Liman tarakal mizah wa liman tarakal kadhib wa in kana mazia. Enggak pernah bohong walaupun bercanda pun enggak bohong. Yang terakhir apa kata Nabi?
Aku jamin orang ini masuk surga dan menempati surga yang paling tinggi. Siapa? Liman hasuna khuluqu, yang akhlaknya baik. Berarti yang harus dihindari oleh seorang wanita muslimah akhlak yang buruk. Ini gambaran umum. Gambaran khususnya berikut ini. Yang pertama, wanita tidak boleh durhaka sama suami. Apa bentuk durhakanya sama suami? Yang pertama, ketika dia membanding-bandingkan dengan suami yang lalu. Misalnya dia nikah 2 kali, 3 kali. Hannan allati tahinu li zaujin thabik. Ini salah satu bentuk kedurhakaan istri. Membanding-bandingkan antara suami yang baru dengan suami yang lama. Anaknya dia dengan anak yang dibawa oleh suaminya. Itu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Wanita harus menghindari sifat berikut. Dia tidak boleh sering keluar rumah. Sering keluar rumah. Wanita itu keluar rumah hanya karena kebutuhan yang sangat penting, seperti ngaji, nganter anak sekolah, berobat, jemput anak sekolah, ke pasar. Kalau memang mbaknya yang bisa ke pasar, kenapa dia harus ke pasar? Diminimalisir kegiatan di luar rumah. Karena wanita sering keluar rumah, dia tidak baik. Potensi untuk menjadi buruk, menjadi rusak itu sangat besar sekali. Apalagi dia hanya ada keluar, ketemu temen, kumpul-kumpul sama temen, arisan, hari ini arisan, besok arisan, lusa arisan, tiap hari arisan, dapat enggak arisan melulu. Ya, ini nggak bener. Kebutuhan yang membuat dia keluar itu penting sekali. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian yang terlalu memperhatikan penampilan lahiriahnya, tapi nggak pernah memperhatikan keadaan batin dia. Tidak pernah lepas dari yang namanya dandan, salon itu harus sampai dibajetin oleh suaminya. Dia minta tiap bulan 10 juta. Ini mandi ini rambutnya di salon, tapi hatinya nggak pernah ditata. Dia nggak pernah tuh yang namanya muhasabah, introspeksi diri sebelum tidur. Ya Allah, saya umur berapa sekarang? Saya masih gak maksimal sholat saya belum begitu memuliakan suami, saya belum begitu maksimal dalam mendidik anak, saya masih kurangan. Dia lebih banyak perhatikan fisiknya. Ketika dia dapati di rambutnya uban, dia pusingnya setengah mati. Ketika dia lihat ada keriput pada kulitnya, dia pusingnya setengah mati. Tapi dia gak pernah stres kalau dia tidak ada peningkatan amal ibadah, akhlaknya belum ada keperbaikan, hatinya sering masuk suka dengki sama orang, buruk sangka sama orang, dia nggak pernah perbaiki. Ini hal yang harus dihindari oleh seorang wanita. Itu bukan akhlak yang baik. Kemudian kata ulama, yang berikutnya egois. Wanita egois yang hanya pikirkan dirinya, egois, perhitungan, pelit. Dia bukan wanita salihah. Egois banget dia, nggak ada mengalah. Apa kata Nabi alaihissalam? Ciri-ciri orang yang akan masuk surga, sahal, memudahkan untuk orang lain. Dia lebih banyak mengalah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bi khasasa. Dia lebih banyak mengalah. Untuk urusan dunia dia ngalah. Tapi kalau akhirat tidak dia. Misalnya, ibu duduk di depan atau sholat misalnya, hal-hal yang sifatnya akhirat dia tidak mau ngalah. Ada yang menyumbang masjid misalnya, dia nyumbang berapa? 500, saya nggak mau, saya nyumbang 1 juta. Tidak mau kalah urusan akhirat, tapi urusan dunia antri, ya udah silakan bu, silakan. Atau apa? Selalu dia ngalah. Urusan tetangga, urusan misalnya masalah pohon, udahlah nggak apa-apa, nanti kita bersihkan. Tapi sampahnya itu kalau daun jatuh kering, ya udah. Wallahi dia tidak pernah mempermasalahkan. Mudah orangnya, ya, tidak tidak egois. Dia nggak pernah pikirkan diri dia, keluarganya saja, nggak pernah pikir orang lain. Ini penting para jemaah. Sifat egois adalah sifat yang menghalangi kesolehan seorang wanita. Kemudian apa lagi? Wasyakwa, banyak mengeluh.
Banyak mengeluh kepada orang, cerita tentang suaminya. Aduh gimana ya, suami saya nganggur, gak punya duit, kita begini. Entar sama orang cerita lagi dia. Dia cerita kemana-mana. Cerita tentang bahkan aib keluarganya. Dia ceritain. Wallahi wanita yang banyak menceritakan aib keluarganya, yang banyak mengeluh, dia bukan wanita salihah. Apakah saya tidak boleh curhat? Apakah saya tidak boleh mengeluh? Para jamaah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita. Ingat, tujuan hidup kita bersyukur. Kendaraan yang akan mengantarkan kepada syukur itu sabar. Makanya kata Syekhul Islam, syukur itu tujuan, sabar itu jalan, kendaraan menuju syukur. Jadi orang yang ingin bersyukur dia harus sabar. Salah satu penghancur sabar, banyak ngeluh. Banyak mengeluh kepada manusia, banyak mengeluh kepada makhluk. Gak bakalan kita sabar kalau banyak cerita ke orang tentang keluh kesah kita, kesulitan dan kesengsaraan kita. Makanya Allah Jalla wa'ala mengakomodasi bagi kita yang ingin mengeluh, yang disebut dengan sabar yang indah. Coba lihat di surat Yusuf, fasabrun jamil, sabar yang indah. Apa kata ulama? Sabar yang indah itu artinya dia sabar, tapi dia banyak keluhan. Ya Allah, gak kuat saya, ingin curhat. Nah, curhatan yang tidak mengurangi nilai sabar adalah curhat hanya kepada Allah, ngeluh hanya kepada Allah. Kalaupun misalnya kita harus mengeluh kepada manusia, misalnya kepada seorang sahabat atau orang yang kita tuakan, yang kita percaya, itu dibolehkan selama yang menjadi tempat curhat kita adalah yang bisa memberi solusi. Sebagaimana beberapa wanita datang kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, suami saya pelit. Ya Rasulullah, suami saya suka KDRT. Kenapa mereka cerita ke Rasul? Karena Rasul bisa memberikan solusi. Tapi ke semua orang cerita, ya nih suami saya begini, ya nih begini. Lah dia bisa memberikan solusi atau tidak? Kalau kita bercerita ke semua orang sementara mereka tidak bisa memberikan solusi, namanya banyak mengeluh, dan itu yang memporak-porandakan kesolehan seorang wanita. Tidak boleh. Tapi porsi mengeluh harus lebih banyak kepada Allah. Makanya lihat Nabi Yakub alaihissalam, setelah dia kehilangan anaknya yaitu Nabi Yusuf, apa yang dilakukan? Dia angkat tangan, dia bangun malam, innama ashku bathi uzni ilallah. Ya Allah, saya sedih sekali ya Allah. Anak saya di mana ya Allah? Apakah masih hidup? Apakah kelaparan? Di mana? Apakah sehat? Apakah disiksa orang? Ditelantarkan orang? Di mana? Padahal Yusuf itu anak yang paling beliau sayang, tapi hilang bertahun-tahun. Setiap hari beliau nangis sampai buta matanya. Wa biyaddat aina, lihat surat Yusuf. Karena dia mikirkan anaknya di mana, ya Allah anak saya, ya Allah di mana dia, masih hidup apa enggak, makan apa enggak makan, ditelantarkan orang atau dirawat orang. Kalau saya tahu dirawat orang, saya tenang. Apalagi ibu kehilangan anak, aduh. Ini Yakub sampai tiap hari nangis sampai buta matanya, nggak bisa ngelihat karena tiap hari nangis. Makanya para jemaah, kalau ingin sehat dari hadis ini atau dari kisah ini, kalau ingin sehat, jaga kesehatan jiwa, jangan banyak pikiran. Sesehat-sehatnya kita, kalau udah banyak pikiran pasti sakit. Lihat Nabi Yakub, jiwanya terbebani, dia mikirin terus tiap hari anaknya, di mana sekarang, ada di mana, bagaimana keadaan dia. Sampai jiwa yang terbebani, sampai berimbas kepada mata, buta dia. Terutama kaum wanita, kata ulama, pasrah kepada Allah. Kunci sehatnya wanita bukan banyak olahraga, tapi tawakal pada Allah Jalla wa'ala. Jangan terlalu sok tahu, jangan sok mampu. Dua yang membuat kita tawakal pada Allah. Apa? Jangan sok tahu, jangan sok mampu. Anak saya itu harusnya begini. Memang Anda lebih tahu daripada Allah? Selama kita sudah ikhtiar dengan baik, serahkan pada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang harus diberikan kepada anak kita, dijadikan apa mereka, apakah soleh atau tidak soleh, apakah begini. Yang penting kita hanya berikhtiar. Jangan sok mampu. Saya mampu kok bikin anak saya soleh. Loh, Nabi Nuh anaknya durhaka. Beliau itu Nuh loh, Rasul pertama, salah satu Rasul terbaik.
Tiap hari dakwah. 950 tahun beliau berdakwah, 950 tahun beliau berdakwah. Tapi anaknya tidak berhasil beliau dakwai. Apakah beliau lalai dalam mendidik? Diajarkan oleh Allah Nabi Nuh, kamu jangan sok mampu, jangan sok tahu. Karena kelemahan Nabi Nuh sok tahu, sok mampu, akhirnya Allah tegur dia. Jangan sok tahu kayak Nuh, jangan sok mampu. Oh, kamu mampu bikin anak kamu soleh karena kamu rasul, bukan kamu yang buat anakmu soleh. Oh, kamu tahu, saya tahu ya Allah kalau anak saya soleh, saya lebih tahu. Tidak. Semuanya punya hikmah para jemaah. Kita hanya berikhtiar. Berikhtiar anak kita apapun jadinya. Bagaimanapun kehidupan kita, semuanya tawakal pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi kita ya harus betul-betul bertawakal kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, kembali lagi, wanita tidak boleh banyak mengeluh. Mengemis apalagi, menghinakan diri. Cerita, aduh ngomong sama tetangga gimana ya, ngomongnya bingung ini. Kenapa bu? Gak punya beras. Aduh, apa kata Allah? Yahsabuhumul jahiluna aghniya minat ta'afuf. Aku suka, kata Allah, orang yang susah tapi gak pernah memperlihatkan kesusahannya. Dia tuh bahkan gak punya sesuatu yang bisa dimakan, tapi dia cari sendiri. Dia gak pernah cerita ke orang. Gimana ya, gak punya beras, gak punya uang buat beli lauk. Dia cari sendiri, dia kerja, dia berjualan. Padahal dia tiap hari makan mungkin pakai tempe, atau bahkan kadang seringnya lebih pakai garam. Tapi gak apa-apa, saya jual. Mau gak jual ke tetangga? Dia pernah cerita, mau gak beli, jual ini, saya punya gelas, saya punya apa, saya punya kipas, saya punya apa, nih beli. Kenapa kok sampai kipas dijual? Alhamdulillah gak apa-apa. Lagi butuh duit. Butuh duit untuk apa? Enggak apa-apa kok. Tutup para jemaah. Allahu Jalla wa'ala sangat suka hambanya yang susah sebagai ujian, tapi dia tidak pernah menceritakan kesulitannya kepada orang lain. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Sampai orang tuh menganggap dirinya cukup. Ini orang gak pernah, kayaknya hidupnya tuh baik-baik aja, padahal sering kelaparan. Orang-orang seperti itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Wattawajju wattamarud. Banyak apa ya? Mengeluh. Lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Kemudian wala yuhibbuna dharma. Yaitu yang ada di pikiran dia tuh hanya dunia, ya. Pikiran dia tuh hanya mikirin tas branded. Yang ada di pikiran dia tuh jilbab yang bagus, baju yang mahal, kemudian juga salon, ya, dia tahu semua apa yang bisa merawat kulit, yang bisa merawat ini, semuanya yang ada di otak dia tuh hanya itu. Semuanya sifatnya hanya physically saja. Ya. Nah, kemudian dia berpikir tentang makanan, minuman, semuanya dunia. Kemudian sifat buruk yang tidak boleh ada seorang wanita muslim apa? At-saddaqah, banyak ngomong. Wanita muslimah tidak boleh banyak bicara. Justru kewibawaan wanita, kecantikan, inner beauty wanita itu pada saat dia tidak banyak bicara. Bicaranya itu seperlunya saja dia. Cerewet bahasanya. Gak cerewet dia. Bicaranya pun santun. Bicara seperlunya. Bukan berarti gak bicara sama sekali. Dia ke toko misalnya, ke toko baju, ditanya oleh abangnya, mau beli apa mbak? Yang mana? Ya ini harganya 850.000. Maksudnya bisa kurang gak begini ngomong? Maaf mbak, boleh gak mbak pulang aja? Ketika harus bicara. Wallahi di situ kewibawaan wanita terasa betul ketika dia ngomong tuh, dipilih kata-katanya irit sekali. Tapi dia gak banyak ngoceh, ngomong seperlunya sampai apa diomongin. Ya Allah bagus banget, beli di mana? Ini barang, ini antik begini, semua dilihat dari mana, berapa harganya, kepo dong segala macam. Wanita yang banyak bicara, wanita yang cerewet, maka luntur kesolehan dia. Saddaqah, banyak bicara. Dan lihat kata Nabi,
Orang yang dekat dengan neraka adalah orang yang banyak bicara. Sarsarun al-mutasyaddiqun, kata Rasulullah. Orang yang dekat sama neraka adalah orang yang banyak ngomong. Tapi orang yang dekat ke surga berarti orang yang tidak banyak bicara, kecuali memang perlu untuk bicara. Ya. Kemudian sifat buruk yang tidak ada pada seorang wanita, durhaka sama suami. Nasyijah. Apa itu durhaka? 3. Wanita dia dikatakan sebagai durhaka karena 3 hal. Yang pertama, tidak bisa menyenangkan suami setiap kali dipandang. Dia berani melototin suami, dia berani cemberut sama suami, maka hilang kesolehannya. Wanita solehah, wanita yang muliakan suami karena 3, kata Rasul. Setiap dipandang oleh suami menyenangkan. Dalam keadaan marah, dalam keadaan kesel, tetap bang, gitu. Selamat datang abangku, padahal hatinya ya Allah. Setiap dipandang suami selalu menyenangkan. Ya, jangan berani melototin suami, jangan pernah berani cemberut, mukanya ditekuk gitu, nggak boleh. Itu sifat buruk. Yang kedua, selalu mematuhi semua perintah suami. Tidak pernah menjawab, tidak pernah membantah. Nggak ada cari alasan. Selama suami memerintahkan kepada yang baik, kepada yang mubah, selama perintahnya itu mubah, bukan haram, dia selalu manut, dia selalu patuh apapun yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, wanita yang solehah yang tidak durhaka sama suami, dia jaga aib suami, dijaga betul. Seburuk-buruknya suami tetap dia jaga, hanya dia yang tahu. Dia tidak akan pernah cerita kepada orang tuanya, demikian pula kepada mertuanya. Dia jaga, dia tutup rapat-rapat. Dia jaga anaknya, dididik betul anaknya. Sampai suami itu, kok bisa baca surat? Loh, kok bisa baca Quran? Loh, kok ibunya yang mendidik? Kok anak kita sekarang udah sopan sama orang tua? Oh, anak saya kok, anak kita kok sekarang sudah, ya, luar biasa. Gak berani lagi bentak orang tua apa. Betul-betul, bahkan sholat pun diingat ke orang tuanya. Siapa yang ngajarin dia sholat? Kok bisa sholat, bisa ini? Ibunya. Menjaga rahasia suami, menjaga anak-anaknya, menjadi anak yang soleh, anak yang berakhlak baik, anak yang rajin beribadah, itu ibunya. Berarti kalau dia berhasil, dia istri yang soleh. Kemudian yang ketiga, menjaga harta suaminya. 3 inilah kata Nabi, dia adalah wanita solehah. Selalu indah setiap dipandang suami, menyenangkan, selalu taat pada suami. Setiap kali diperintah, walaupun perintah itu sifatnya mubah, dia tidak boleh membantah. Kapan dia boleh tidak mematuhi? Kalau perintah suami bersifat haram. Yang ketiga, selalu menjaga rahasia suami, menjaga anaknya, dididik anaknya dengan baik, dijadikan sebagai anak-anak yang pintar, anak yang taat, anak yang berakhlak baik. Kemudian dia jaga harta suami, tidak menggunakannya. Jadi dijaga, digunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang tidak boleh, sifat buruk yang tidak boleh ada pada seorang wanita, mudah melupakan kebaikan suami. Yakfurul ashir, nuqranul ihsan. Tolong para jamaah, praktikkan ilmu dari pengajian. Dengan apa? Yang pertama kali praktikkan apa? Jangan mudah melupakan kebaikan suami. Jangan mudah melupakan kebaikan suami. Lihat kebaikannya. Yang begitu banyak kesalahannya, misalnya memaki-maki, marahin. Ya Allah, sakit saya. Coba ingat kebaikan-kebaikannya yang lain. Jadi, dan itu kecenderungan umumnya wanita. Karena dikuasai oleh perasaan yang sangat sensitif, sehingga dia mudah melupakan kebaikan suami. Berikutnya, yang tidak boleh ada pada diri seorang wanita, sifat ini apa? Sifat malu tidak boleh ada, tidak boleh hilang dari diri seorang muslimah. Karena ingat, modal dasar wanita itu malu.
Kalau dia sudah tidak punya sifat malu, maka disitulah awal keburukan, awal kerusakan pada seorang wanita, sifat malu. Ya, makanya kata Nabi alaihissalam, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu berasal dari iman. Apa sifat malu yang dimaksud? Sifat malu yang merupakan bagian dari iman. Kata Nabi alaihissalam, ya, al-haya'u minal iman. Kata ulama, malu yang dikategorikan sebagai bagian dari iman, khuluqun yab'atsu ala fi'lil mahamid wa yab'atsu ala tarkir radha'il. Jadi sifat malu yang indah yang dianjurkan oleh Islam, sifat perangai yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan mencegahnya di perbuatan yang tidak pantas. Yang tidak pantas, misalnya dia dia berani bercanda sama laki-laki. Misalnya dia guru, dia bercanda sama guru, dia berani sekali sama guru laki-laki, dia ngeledek laki-laki, atau berdekatan ngobrolnya walaupun di tempat terbuka. Ini namanya bukan masalah haram atau tidak haram. Kalau ditanya, itu bukan, kenapa? Memang haram saya ngobrol sama laki-laki, kan depan umum, orang pada lihat. Para jamaah, malu itu bukan meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan sesuatu yang tidak pantas. Makanya kata ulama, malu yang merupakan bagian dari iman adalah perangai yang mendorong seorang melakukan sesuatu yang terpuji, sesuatu yang pantas, sesuatu yang etis, dan mendorongnya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak etis. Ada kepantasan di sana. Ya, ada kepantasan. Banyak hal para jamaah sekalian. Kita tahu ini secara sosial tidak pantas. Hindari. Yang tidak pantas secara sosial, hindari. Hindari para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi wanita, ini penting. Ya, karena kalau dia punya sifat malu, maka disitulah kualitas kesolehan dia. Disitulah kualitas iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu para ulama menyebutkan berikutnya adalah salitatul lisan, sifat buruk yang tidak boleh ada pada seorang wanita muslimah. Salitatul lisan, pedas lisannya. Kalau ngomong tuh nyelkit, jutek. Selain wajahnya jutek, kalau ngomong tuh tidak banyak bicara. Kalau ngomong, oh kamu masih hidup, kirain udah mati. Astagfirullahaladzim. Kemarin kemana? Kok nggak kelihatan? Gitu. Menghindar ya. Gak mau ketemu ya. Jangan gitu sama orang. Ya Allah, orang matanya kabarnya basa-basi. Ini langsung to the point, ciker. Wanita yang buruk, yang memiliki lisan yang tajam. Dan ini tidak boleh. Ya ikhwatal iman. Kalau mau lihat akhlak seorang, lihat lisannya. Bagaimana lisan itu menentukan kualitas akhlak, menentukan kemuliaan akhlak. Apa kata Nabi alaihissalam? Ada dua hal yang membuat orang itu nyaman. Ada dua hal yang membuat orang sekitar itu nyaman, betul, nyaman. Kalau sama dia itu nyaman. Apa yang pertama? Yang pertama, tidak banyak bicara, kecuali yang baik. Kalau ada orang pendiam atau suka banyak ngomong, tapi kalau ngomong selalu menyakitkan, nggak ada orang nyaman. Ya, tidak banyak bicara. Yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu 4. Dikategorikan orang berakhlak baik 4. Yang pertama, bermanfaat bagi orang lain. Suka berbagi, suka menolong, bermanfaat. Yang kedua, tidak pernah menyakiti siapapun. Yang ketiga, murah senyum. Yang keempat, tidak pernah dendam, tidak pernah menyimpan kebencian, tidak pernah menyimpan kekesalan. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di hati, kesal, benci, maka hanya sepintas saja. Tapi dia segera hilangkan, karena dia sadar hati ini untuk Allah, hati ini untuk beribadah, nggak untuk membenci dendam, menyimpan dendam, benci, amarah, nggak, hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Hati ini hanya untuk Allah. Jadi hatinya hanya untuk mencintai Allah,
mencintai apa yang Allah lakukan, apa yang Allah cintai. Nah, seperti itu. Jadi itu yang membuat orang nyaman, tidak banyak bicara dan berakhlak mulia. Saya kira kalau saya sampaikan lagi hal-hal yang terkait dengan sifat buruk yang tidak boleh ada pada seorang wanita, banyak sekali, tapi poin-poin pentingnya itu, ya, tidak banyak bicara, ya, tidak memiliki lidah yang tajam, tidak mudah mengingkari dan melupakan kebaikan suami, dan seterusnya yang sudah sampaikan dan ibu-ibu sebagian sudah mencatatnya. Tolong teori ini dipraktekkan. Jangan hanya diketahui atau jadikan sebagai wawasan, praktekkan. Insya Allah Allah Jalla wa'ala akan berikan taufik kepada ibu-ibu sekalian. Allah Jalla wa'ala akan memberkahi kehidupan jamaah sekalian, dan Allah Jalla wa'ala akan buat semua yang dilakukan menjadi berkah dan bernilai pahala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, silakan, mungkin moderator ini Pandu. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan maksimal dari ibu. Nggak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita tutup. Ya, silakan Bu. Langsung aja, kalau mic-nya tolong diantar. Berarti 1 pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi salah satu sifat yang tidak boleh dimiliki wanita muslimah adalah tidak keluar rumah, ya Ustaz? Iya, keluar rumah tidak keluar kecuali karena hal yang penting. Ya, lalu bagaimana dengan yang akhir-akhir ini banyak wanita muslimah yang keluar rumah untuk mengisi kajian-kajian gitu. Ya ustazah maksudnya. Apakah memang ada batasan-batasannya gitu? Tetap dibatasi. Dia lebih wajib mendakwai keluarganya. Ya. Makanya itulah wanita, ruang lingkupnya terbatas. Walaupun dia ustazah, kalau perlu dia mengurangi kegiatannya di luar. Kalaupun dia harus ngajar, kalau bisa dekat rumah saja. Jangan jauh-jauh. Ke sana kemari. Tetap kodratnya itu lebih banyak di rumah. Kodratnya wanita itu al-mukuth fil bait, lebih banyak berdiam di rumah. Mungkin mengadakan pengajian di rumah, ya, atau dekat rumah. Kalaupun jaraknya jauh, hanya sekali saja. Tetap, ya, wanita perlu menjaga kesolehannya dengan tidak banyak keluar rumah kecuali hal-hal yang penting, hal-hal yang bersifat penting. Jadi tujuannya mengajar itu kan menzakatkan ilmunya, iya kan? Mengeluarkan zakat ilmunya dengan mengajar. Dia mungkin belajar agama, dia belajar Al-Quran, dia ingin mengajarkan Al-Quran, agama kepada orang lain. Ya, kalau gitu, pertama dengan izin suami. Yang kedua, dibatasi. Tidak seluas laki-laki. Kalau kodratnya wanita itu lebih banyak di rumah. Jadi boleh keluar karena ingin ngajar, tapi tidak sebanyak, ya, jadwal seperti ustadz-ustadz, seperti para suami. Karena bagaimanapun di luar sana banyak fitnah. Kenapa wanita harus lebih banyak di rumah? Karena di luar rumah itu banyak sekali fitnah. Fitnah tidak mengenal ustazah, fitnah tidak mengenal orang awam. Karena fitnah ini justru lebih ngincar orang-orang yang berilmu. Karena wanita itu kata Nabi kalau sudah keluar menjadi bahan, menjadi objeknya iblis, istasrafa syaitan. Wanita itu kalau sudah keluar rumah
menjadi objek fitnah, sumber fitnah bagi laki-laki, termasuk ustazah. Makanya hindari. Ya, tetap boleh tapi kurangi. Jangan seperti ustadz-ustadz, jangan seperti seorang dai laki-laki. Ya, apalagi sudah berumah tangga. Lebih fokus kepada keluarganya. Ya, kalaupun dia keluar izin suami. Tapi jangan izin terus. Hari ini jadwal ke sini, Mas, besok ke sini, tidak. Dibatasi. Hanya ingin bermanfaat dengan ilmunya. Ya, tetap seperti itu. Secara umum dalam seminggu dia lebih banyak di rumah. Ngurus suami, ngurus anak, ngurusin urusan rumah tangga. Itu jauh lebih berkah ketimbang dia sibuk dengan ngajar sana sini. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Allah Jalla wa'ala. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bertinggi ilmunya? Aisyah atau ustazah yang ada sekarang? Aisyah. Wanita yang paling pakis sedunia Aisyah. Tapi dia termasuk yang Allah perintahkan, wa qarna fi buyutikun, wahai istri Nabi, banyaklah kalian berdiam di rumah. Itu istri Nabi loh, Aisyah. Bagaimana kalau wanita lain? Sekarang sekalian zaman kita tahu banyak sekali fitnah, kerusakan, godaan, penyimpangan. Jadi seperti jadi bisa ngukur diri saja. Saya kira demikian kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.